Semuanya, apa kabar? Balik lagi di After Rest bareng gue, Sabrina Evanelia. Kali ini kita akan ngebahas soal balapan MotoGP Inggris 2024. Tapi gue nggak sendiri. Hari ini sama seperti sebelum-sebelumnya, gue juga bakal ditemenin sama. Halo, ketemu lagi sama Albi Tama di sini di After Race bareng Sadrina. Apa kabar Sadrina? Baik, tapi agak flu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya agak bindeng. Jadi teman-teman Waduh, juga harus jaga kesehatan ya. Nah, Bi, ini ya. sebenarnya Hmm. dari balapan MotoGP Inggris 2024 di sirkuit Silverstone gitu ya. Tadi kita udah lihat nih, eh, yang paling berkesan buat gue yang paling seru itu adalah di terakhir-terakhir gitu ya antara Pego Bagnaia, kemudian ada Jorge Martin, kemudian juga Enea Bastian ini gitu yang ternyata ini merangsek dari belakang itu sampai akhirnya dia bisa menjadi juara gitu. Nah ini pertanyaan gue sebenarnya Ducati nangis nggak ya? Ducati, bos-bos Ducati nyesel nggak ya ngelihat si Ene Bastiani dan juga Jorge Martin jadi 1-2 gitu. Sementara untuk yang uh, apa Pekubaknya ya, kemudian juga Marc Marquez itu ada di belakang mereka gitu kan. Gimana Bi? Kalau menurut Albi secara keseluruhan tadi pertanyaan gue kemudian juga seluruh balapan dari MotoGP Inggris 2024 ini. Oke, Trin. Soal balapan di MotoGP Inggris di Silverstone ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang cukup seru tapi udah mulai masuk-masuk ke akhir. Tapi yang patut disyukuri adalah alhamdulillahnya nggak jadi turun hujan. Walaupun tadi kan kita udah lihat udah ada gerimis-gerimis ya dari kamera helikopter, tidak dari helicam dan juga cuaca juga udah kelihatan cloudy gitu, berawan dan deg-degannya hujan. Dan pada saat lagi warm up lap itu kita lihat beberapa pedok dari tim-tim MotoGP itu udah nyiapin beberapa motor dengan wet tire gitu ya. Jadi disiapin siapa tahu nanti tiba-tiba gerimis, hujan gede dan para penotor para pembalap ini harus melakukan sesi flag to flag gitu. Karena di MotoGP Inggris ini sendiri kan kalau misalnya kita bahas di podcast-podcast sebelumnya soal prediksi di MotoGP Inggris, tantangan bagi pembalap itu sebenarnya kan adalah cuaca. Karena di Inggris ini sering banget hujan gitu. Dan ya alhamdulillahnya nggak jadi hujan. Nah, soal balapan di Inggris ini ada beberapa catatan sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue mau kasih sedikit apa ya, respon soal balapannya sebenarnya nggak seru seperti apa namanya balapan kayak waktu di Catalunya ataupun waktu di Mugello gitu yang banyak aksi susul-susulan ataupun di Asen gitu. Tapi kalau di Inggris ini kelihatannya lebih banyak adu strategi gitu ya. Mulai dari tahapan free practice, practice, kualifikasi sampai ke sprint race dan juga race-nya. Nah, kalau gue lihat sih pertama balapan dari start sampai ke beberapa lap itu cenderung monoton ya. Jadi kayak ya kita ngelihat alur balapan yang masih begitu-begitu aja. Mulai seru itu pas ngelihat di Gia ini mulai fight sama Alex Marquez susul-susulan gitu. Nah, di situ mulai kayak wah, mulai nyala nih apa namanya ritme balapnya dan itu terjadi nggak cuma kayak di satu kali dua kali overtake aja tapi juga beberapa kali overtake gitu. Nah, setelah itu gue juga ngeliat lagi ada apa namanya beberapa angle pas ngeliat di Gia lagi susul-susulan sama Alex Marquez tuh kayak ngeliat Valentino Rossi karena kan sekarang lagi pakai special livery ulang tahunnya MotoGP ke apa namanya 75 tahun. Nah, jadi seolah-olah tuh kayak ngeliat Valentino Rossi lagi balapan sama generasi sekarang gitu. Jadi sedikit nostalgia lah karena livery dari tim VR46 tuh emang tribute to the doctor banget gitu. Nah, terus kalau misalnya gue lihat lagi pas baru mulai balapan tuh kayaknya duo Trackhouse juga terlibat ini ya insiden ya ada Miguel Oliveira sama Raul Fernandez tuh kayaknya crash gitu tapi gue nggak ngerti ataupun nggak lihat crashnya tuh kayak gimana tahu tuh mereka udah jatuh terkapar berdua dan ditolongin sama Marshall sendiri dan juga tim medis. Nah terus juga gue ngelihat ataupun mencatat ada ini Drin Bestia yang tiba-tiba muncul merangsek ke depan nyusul Marc Marquez lalu juga nyusul Alex Espargaro segala macem sampai akhirnya dia bisa ada di posisi ke apa namanya ketiga gitu dia ngebayangin Peko yang udah di overtake sama Jorge Martin dan apa ya di situ tuh gue mulai ngerasa deg-degan karena ya lu udah tahu kalau gue nih sebenarnya ngejagoin Peko gitu kan dari semua balapan yang ada di musim 2024 gue cukup ngejagoin Peko dan gue berharap semoga Peko tuh nggak jatuh kayak di sprint race kemarin karena di sprint race kemarin tuh Peko, Marc Marquez itu punya masalah di front tire ataupun di ban depan yang gripnya itu nggak bagus dan akhirnya slip serta akhirnya jatuh gitu. Nah, gue nggak mau itu keulang dan biasanya Peko kalau udah jatuh di sprint race, dia biasanya akan fight back di full race-nya. Ya entah itu dia akan jaga semakin kencang atau dia lebih ke hati-hati. Dan tadi kalau gue ngeliat kayaknya si Peko ini lebih ke hati-hati ya setelah dia di overtake sama Jorge Martin, dia
ngelebar juga dan akhirnya ngasih ruang buat Enea Bastian ini masuk ke posisi kedua dan akhirnya setelah Enea Bastian ini bertahan di posisi kedua ngelihat kelemahan Jorge Martin yang bannya juga udah mulai aus kayak bannya Peko akhirnya dia akhirnya merangsek ke posisi pertama dan bisa ninggalin jauh dengan gap yang lumayan dan beberapa kali juga menjelang 2 lap terakhir ngelihat Jorge Martin dan juga Peko tuh gapnya tuh semakin lambat dan ngeliat Jorge Martin kayak lebih hati-hati banget dia salah ngerem sedikit aja nih mau Peko mau Martin kayak bisa kepleset jadi kalau gue lihat ya ini mungkin kemenangannya Enea dikasih jatah lah istilahnya di 2024 nih jadi kemenangan Enea yang pertama kali dan kalau tadi Satria bilang kira-kira Ducati nyesel apa enggak udah membuang Enea dan juga Jorge Martin, kayaknya sih kalau secara finance dia tetap bangga ya bisa masukin Marc Marquez ke tim Ducati di tahun 2025. Jadi ini lebih kepada kesenangan terakhir Ducati bersama anak-anak mereka yang jumlahnya lebih banyak saat ini ada Pecco, ada Martin, ada Enea Bastian dan juga ada Marc Marquez. Jadi superstarnya semua mumpung masih ada jadi dimanfaatin aja sebelum nantinya di 2025 cuma punya 2 superstar aja. Kira-kira gitu, Drin. Iya bener banget Bi. Jadi gue tuh juga sama berpikiran yang sama kayak Albi tadi. Daripada gue jatuh gitu ya, CP Kobaknya ya, gue lebih mending hati-hati deh karena kan poinnya itu lumayan ya. Apalagi saat Iya. ini posisinya udah kelip sama Jorge Martin gitu untuk yang championship-nya gitu. Nah, kalau Hmm. kita lihat juga nih Bi, Marc Marquez, kita jangan lewatkan Marc Marquez karena Marc Marquez ini lumayan ya karena Iya. dia dari posisi ketujuh terus udah gitu kemudian juga berada di posisi ke empat ya gitu kan. Ini sebenarnya memang udah menjadi targetnya Marc Marquez sendiri karena Hmm. kita tahu Marc Marquez ini memang punya kesulitan tersendiri nih di MotoGP Inggris 2024 di sirkuit Silverstone gitu sejak di Ya. FP1 kemudian di kualifikasi sampai akhirnya dia towing-towing juga gitu ya nanti kita bahas soal pertowingan ini terus udah gitu sampai akhirnya di sprint race dia juga tadi ya Albi juga udah ngebahas kalau dia apa punya masalah di ban depannya sampai akhirnya crash gitu. Nah, sebenarnya tadi ya kalau misalkan targetnya sendiri dari Marc Marquez udah tercapai gitu. Dia kan menargetkan untuk berada finish di posisi kelima atau keempat. Nah, ini memang udah Ya. di posisi keempat gitu ya. Tapi dengan adanya Enea Bastian ini menjadi nomor satu, ini apa championship poinnya juga akhirnya Marc Marquez turun gitu ya. Kalau bisa dilihat Hmm. dari apa namanya klasmennya. Gitu sih, Bi. Kalau gue tadi melihatnya seperti itu. Terus juga apa si Marc Marquez apa ya? Hmm, rasa-rasanya dia itu tadinya nih gue berpikir wah gimana nih kalau Peko-Baknya jatuh Marc Marquez Tidak. bisa di posisi ketiga gitu sih Bi. Kalau Abi melihatnya dari Marc Marquez gimana nih performanya? Oke, nah Marc Marquez itu sebenarnya di GP Inggris dia emang punya target tinggi sih, Brin. Kelihatan dari free practice dan juga practice dia waktu di hari Jumat kemarin tuh kelihatannya push banget gitu. Sebenarnya cukup confidence dia di awal, tapi kita udah ngeliat bahwa saking over confidence-nya dia sampai jatuh gitu dan bahkan jatuhnya tuh kejadian pada saat sesi practice di hari Jumat dan bahkan di sprint race gitu. Dan masalahnya tuh hampir mirip yaitu karena persoalan ban gitu. Nah, mungkin di race ini kelihatan Marquez itu dia emang punya punya power dan dia juga memanfaatkan situasi yang ada. Beberapa kali kita lihat dia kan cukup fight ya sama Alex Espargaro dan juga dia cukup bisa menahan Enea Bastian ini sampai beberapa lama sebelum akhirnya Enea itu bisa overtake Marquez gitu. Kelihatan dia tuh cukup cukup berjuang dan juga apa namanya cukup hati-hati sih kelihatannya juga karena dia kayaknya nggak mau ngulangin kesalahan dengan apa yang dialami pada saat hari Jumat dan juga hari Sabtu kemarin gitu. Jadi karena masalahnya adalah masalah ban, suhunya di Inggris ini berubah-ubah, mulai dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Mereka rata-rata latihan kan di pagi hari sampai ke siang, lalu balapan di sore yang cuacanya tiba-tiba dropnya cukup ekstrim gitu, mendung, terus juga anginnya juga cukup kenceng. Jadi ya mungkin apa yang dialami ataupun dilakukan sama Marc Marquez nggak beda jauh sama apa yang dipikirkan dan dilakukan sama Enea Bastian, sama Jorge Martin ataupun sama Pecco di sisa-sisa lap terakhir. Udah yang penting gue udah bisa masuk target posisi, gue ada di zona aman, gapnya nggak terlalu jauh sama apa namanya rider lain yang ada di klasemen. Ya udah gue ngamanin posisi aja dulu. Yang penting nggak crash dan bisa finish di top 5. Kira-kira sih kalau gue lihat kayak gitu ya. Dan Marquez ini sebenarnya punya 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 kecepatan yang cukup oke, Drin. Cuman ya itu tadi dia
apa ya, dia mencoba memanajemen kondisi ban karena ya ternyata nggak cuma Marquez aja tapi Pecco, Jorge Martin juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau gue ngeliat tuh kayaknya bener-bener tiga pembalap Ducati ini hati-hati banget soal ban. Kecuali Enea Bastiani yang kayaknya confident banget sama penggunaan ban dan juga manajemen ban yang akhirnya bisa mengantarkan dia bisa finish pertama dan jadi kemenangan pertama Enea di musim 2024 ini. Kira-kira kalau yang gue lihat kayak gitu sih. Oke, Bi. Ini kan tadi kita udah Hmm, ngebahas soal balapannya ya, tapi kita yes. kurang lengkap rasanya kalau misalkan kita ngebahas tuh soal kontroversialnya. Karena tadi gue sudah sempet spill sedikit soal pertowingan alias kalau Hmm. misalkan ada pembalap yang mengikuti di belakang pembalap lainnya gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan yaitu slipstream gitu. Untuk kemarin, Peko Bagnaia setelah dari kualifikasi ya di Park Hmm. Ferme itu dia bilang gitu ya, kalau misalkan ini sesuatu hal yang konyol gitu ketika para pembalap MotoGP 10 pembalap teratas itu malah mencari apa ya keuntungan sendiri dari pembalap lainnya yaitu towing gitu istilahnya. Sebenarnya kan kalau misalkan menurut tebaknya ya sebenarnya kalau udah di posisi dan level MotoGP atau di kelas Premier ya lu harus menunjukkan kemampuan lo sendiri gitu kan, nggak perlu lo nunggu-nunggu di box gitu untuk pembalap lain lewat dulu baru lo lewat gitu sih. Ada kontroversinya lagi. Sebenarnya itu kan tadi pendapatnya Peko Baknya ya. Kemudian pendapat Peko Baknya ini juga disetujui gitu ya, didukung oleh Alex Espargaro, terus kemudian Pedro Acosta, kemudian juga ada si Enea Bastian ini juga juga ngomong seperti itu. Jadi tuh menurut mereka memang sebenarnya kalau misalkan pertowingan ini tuh sebenarnya bahaya juga dan enggak Hmm. kompeten aja kelihatannya. Tapi kalau untuk Marc Marquez nih ya, Marc Marquez beda sendiri. Marc Marquez ini setuju dengan aksi pertowingan ini karena sebenarnya kan memang nggak ada peraturannya atau nggak ada larangannya untuk para pembalap bisa mengikuti pembalap lainnya gitu ya untuk mendapatkan slipstream. Dan kalau si Marc Marquez bilang ini ya ini menjadi sebuah pertunjukan yang menarik gitu ya. Kalau misalkan lu cuma dapat super pola aja ya membosankan gitu sih kata Mark Marquez. Kalau Albi melihat kontroversial ini pro dan kontra pertowingan ini kayak gimana Bi? Oke, ini soal pertowingan-pertowingan ini sebenarnya towing itu sendiri kalau gue baca sejarahnya, Drin ya, ini tuh sebenarnya kata-kata ngenyek dari para rider yang tidak suka di slipstream sama pembalap lainnya, yang mencari keuntungan supaya bisa dapat clean air gitu. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa towing juga muncul di Formula One pada era aerodinamika gitu. Dan ini sebenarnya tergantung dari point of view-nya sih. Dan ini juga nggak diatur sama regulasi kan, kalau pembalap itu nggak boleh slipstream ataupun diharuskan slipstream dan segala macamnya. Jadi benar-benar tergantung point of view dari pembalap itu sendiri gitu. Nah, kalau tadi Satria bilang Pecco, lalu juga ada Alex Espargaro, Pedro Acosta, ini Bastian itu sepakat dengan pernyataan Pecco yang menunjukkan ataupun mengalamatkan bahwa pembalap-pembalap yang melakukan towing ataupun slipstream ini tidak profesional gitu. Mungkin bagi mereka iya, karena mereka menjadi salah satu pembalap-pembalap tercepat dan juga pernah diekorin sama Marc Marquez. Jadi mungkin mereka sebel aja gitu. Tapi kalau misalnya emang dari sudut pandang mereka, gue bisa ngerti sih, Din. Jadi gini, ketika dia mencoba melakukan high speed ataupun mencetak waktu tertinggi, terus tiba-tiba di belakangnya itu ada rider yang mencoba slipstream ataupun towing, mereka akan terganggu dengan situasi yang ada. Karena untuk mencatatkan time trial ataupun waktu tercepat itu mereka butuh konsentrasi, butuh freedom ataupun kebebasan tanpa adanya gangguan dari rider lain, baik yang ada di depannya ataupun yang ada di belakangnya. Jadi ketika dia lagi mencoba melakukan apa namanya putaran yang sempurna dan dia ngedengar suara motor lain ataupun ada uh, rider lain di belakang mereka yang membuntutin itu pasti akan keganggu gitu. Karena gue pernah ngalamin, gue pernah 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 juga nyobain lintasan sirkuit di Subang gitu ya, di sirkuit Gerimang. Gue lagi coba time trial terus di belakang itu ada motor lain. Ya walaupun motor itu nggak akan overtake gue, tapi gue ngerasa secara diri tuh terganggu nih, motor di belakang tuh mau ngapain sih gitu, mau nyusul gue kah atau mau ngikutin gue aja kah atau kayak gimana, gue juga nggak paham gitu. Dan itu gue bisa memahami apa yang disampaikan sama Peko dan kawan-kawannya itu. Tapi di sisi lain gue juga bisa memahami apa yang dilakukan sama Marc Marquez. Dan apa yang dilakukan Marc Marquez, satu, nggak dilarang. Kedua, ini adalah strategi yang berkaitan sama fisika. Nah, sejak era MotoGP dengan aerodinamika, uh, pertowingan duniawi ini jadi hal yang lazim dilakukan sama beberapa rider-rider yang mungkin tidak punya power begitu kuat dan sering kena dirty air gitu. Nah, ini kan lebih kepada pendekatan fisika ya. Jadi pada saat si rider ini
melakukan time trial itu mereka lagi nabrak udara yang begitu kuat gitu. Nah, sedangkan pemotor yang ngikutin di belakangnya nih, mereka bisa dengan mudah ngekorin karena mereka nggak dapat dirty air, mereka dapat clean air, jadi dragnya itu lebih minim sehingga dia bisa mencatatkan waktu bahkan lebih cepat daripada rider yang ada di depannya dia. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya strategi dan gue juga setuju sama Marquez ini bisa jadi salah satu tontonan karena eh, ini belum balapan, tapi seolah-olah motor yang lagi dempetan itu lagi balapan ataupun lagi adu sparring. Jadi seolah-olah buat penonton yang udah datang di hari Jumat pada saat sesi free practice ataupun practice ya cukup terhibur dan pernyataan Marquez pun nggak salah sebenarnya kalau ini adalah bagian dari balapan, ini bagian dari salah satu hiburan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang nih Drin, sebenarnya slipstream ini nggak cuma soal biar dapat udara bagus di zaman MotoGP modern. Sampai sekarang pun di Moto3 dan juga Moto2 pada saat sesi free practice ataupun pada saat sesi practice itu masih dilakukan sama beberapa pembalap, tapi bukan buat untuk mendapatkan clean air. Tapi ini dilakukan untuk bisa ngelihat racing line dari pembalap-pembalap yang ada di depannya, apakah dia beloknya udah sesuai, dia garisnya udah ngikutin alur dari racing line yang udah ada atau belum. Karena kalau misalnya dia keluar dari racing line tuh potensi dia dapat waktu jelek ataupun kepleset itu sangat tinggi karena kalau racing line udah kebentuk itu kan semuanya karet ya kan di aspal. Karet ketemu karet otomatis gripnya jadi lebih bagus sehingga yang namanya slipstream itu sebenarnya hal yang lumrah, hal yang diwajarkan jadi tergantung dari point of view yang dilakukan. Emang sih pasti gedek banget ketika kita udah lagi mencoba buat push dapetin putaran yang baik, lap yang terbaik, tiba-tiba diganggu sama orang lain yang mencari keuntungan dari power yang kita punya, pasti bete sih gitu. Jadi tergantung point of view-nya, gue nggak bisa menyalahkan pernyataan Peko itu terlalu apa namanya dibesar-besarkan dan gue juga nggak bisa menyalahkan pernyataan Marquez itu ngegampangin rider yang lain dikatain cengeng gitu apalagi Peko juga sebenarnya ketangkap kamera melakukan slipstream ataupun towing ke Jorge Martin. Nah ini juga gue nggak tahu apakah dia untuk mendapatkan clean air kah atau dia mau mengamati gaya balapnya Jorge Martin pada saat di Silverstone kah atau seperti apa kan ya balik lagi ke strategi yang akan dilakukan oleh pembalap-pembalap itu tadi. Kalau gue berpendapat sih kayak gitu, Drin. Ya benar lebih karena sebenarnya Hmm, Mark Marquez juga bilang kayak gitu. Sebenarnya ini kan balik lagi jadi strategi para pembalap gitu. Tapi ngomongin soal tadi ya slipstream atau towing di Moto2 dan juga Moto3 ini juga dibahas sama Pedro Acosta gitu. Pedro Acosta bilang ya kalau di Moto2 atau di Moto3 sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi kan kalau misalkan di MotoGP yang memang Premier Class gitu, ya masa uh, hmm, yang mendapat keuntungan dari orang lain dan juga kan kalau di Moto2 dan di Moto3 tadi untuk melihat racing line-nya kan ya, sebenarnya. Nah, yes. tadi sebenarnya tetap si Pedro Acosta, kemudian ditambah lagi Fabio Di Gia, kemudian juga Alex Espargaro ini sepakat banget sama yang namanya apa namanya Peko Bagnaia gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya benar juga kata Albi, gue juga pengen ngebahas sebenarnya soal si Peko Bagnaia ini ketangkap kamera slipstream juga sama Jorge Martin dan itu di free Hmm, practice kedua kemarin di MotoGP hmm, Inggris 2024 gitu Bi. Nah, yang menjadi pertanyaannya lagi sebenarnya soal pertowingan ini si Marc Marquez juga akhirnya sempat ditanya juga kan sama si hmm, wartawan MotoGP gitu. Nah, Peko hmm, Baknya ya kemarin bilang kalau misalkan nggak ada yang mengkritik soal ini ya soal pertowingan dan juga slipstream ini akan tetap terus berlanjut gitu mewarnai balapan MotoGP. Nah, ketika si Marc Marquez ditanya sama wartawan MotoGP apa pendapatnya soal katanya Peko hmm. Baknya ya, si Marquez sih bilangnya ya itu kan bukan keputusan saya gitu kan dan wajar-wajar aja apa namanya Iya, iya. slipstream itu dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan udah Iya. ada peraturannya atau apa race direction mengatur semua ini, ya oke-oke aja sih Mark Marquez bilang kayak gitu. Dan si Peko Baknya sebenarnya juga uh, ingin kayak ngasih masukan gitu ya ke race direction. Kalau misalkan slipstream ini ya lo atur aja gitu. Jadi dilarang lah atau seperti apa gitu, Bi. Gitu sih. Ini banyak banget sebenarnya yang Iya benar. dibahas sama netizen gitu ya Hmm. fansnya Peko Baknyaya, kemudian juga fansnya Mark Marquez gitu sampai akhirnya wah ini Mark Marquez ternyata emang suka banget gitu ya untuk apa nungguin pembalap di belakangnya gitu. Emang dia nggak punya kemampuan apa? Ternyata cuma jago motor doang gitu misalkan. Kemudian juga ada di netizen lain gitu fansnya Baknyaya fansnya Marquez dia bilang ah Peko juga ketahuan ini kan towing gitu ngapain dia ngomong kayak gitu dia nyindir dirinya sendiri gitu sih
Tapi ini Bi, yang ininya Bi. Kalau waktu Eh, kemarin gue lihat di kualifikasinya ya, kualifikasi kedua kalau nggak salah, hmm. si Marquez itu memang kelihatan banget untuk nungguin si Fabio Di Gia sama Bezeki gitu. Sampai akhirnya dia Yes. dapet di belakangnya Bezeki. Tapi yang ngebuat gue jadi mengkritik Marc Marquez gitu ya, sebenarnya kalau misalkan memang lo mau ada di belakang pembalap gitu dan mendapatkan keuntungan, ya jangan marah juga gitu, jangan jangan berekspresi yang enggak juga gitu kepada para pembalap yang memang di depannya nggak terlalu punya kecepatan yang bagus gitu. Karena waktu kemarin gue sempat ngelihat si Marquez jadi apa namanya eh, apa ya, punya gestur yang Iya, nggak iya. enak gitu Kesel sama gitu si ya. Bezeki gitu sih. Iya, iya, iya. Tapi apa namanya, Marquez juga menyatakan kan pas pas Peko Peko ngomong soal aturan towing itu kan Marquez juga ngasih respon dan Marquez bilang ya dia nggak nyebut nama gue kok gitu. Mungkin bukan buat gue, ini buat buat seluruhnya gitu. Jadi kayak berusaha buat ngademin supaya nggak ada friksi ya di antara Marquez dan juga Peko gitu ya. Tapi bener, kalau gue sih memang ngelihat si pertowingan ataupun slipstream ini mungkin kalaupun mau dibikin regulasi boleh aja, tapi kayak dalam arti ketika udah masuk ke lintasan balap, mereka bisa langsung melakukan towing itu ataupun slipstream itu, tetapi jangan sampai dia nunggu pembalap lain keluar pedok, terus dia diikutin segala macam. Nah, itu mungkin akan mengganggu. Tapi kalau misalnya dibikin aturan, oke, para pembalap nih boleh slipstream, tapi nggak boleh nungguin rider lain yang memang jadi target buat nanti apa namanya lu ikutin gitu. Jadi mungkin ada director yang akan ngatur keluar masuk motor pada saat sesi free practice ataupun practice. Lalu pembalap-pembalap yang akan keluar berikutnya tuh kayak dikasih apa namanya peringatan. Biar dia keluar dulu, clean dulu, baru lo ikutan masuk di selisih misalnya sekitar 1 menit kayak gitu. Nah kayak gitu kan bisa mengurangi potensi slipstream yang akan mengganggu. Kalaupun dia mau ngikutin dari belakang ya itu pas lagi sama-sama push kenceng aja kayak gitu sih. Jadi nggak ngambil keuntungan penuh dari awal sampai akhir, akhirnya dia bisa mencetak set time yang bagus gitu. Kayak gitu kali Idrin ya. Ya betul banget. Dan kalau gue melihatnya Jorge Martin tuh jarang banget untuk slipstream ya. Jadi gue sih Hmm. apresiasi sama Jorge Martin yang emang dia catetin apa lap time-nya gitu, time attack-nya bagus karena memang dia punya kemampuan sendiri gitu sih. Tapi kalau Mark Marquez tuh emang ini banget ya, sering banget dia tahu Iya ini. sering banget. Dari zaman dia masih pakai Honda, sekarang pakai Ducati, dia slipstream terus. Nggak tahu ntar motornya udah sama-sama Peko, apakah dia akan melakukan hal sama atau enggak, bakalan kita lihat bareng-barengnya, Drin. Oke, oke. Nanti kita lihatlah soal pertowingan ini apakah ada regulasinya atau enggak dan gimana Oke. apa pendapat-pendapat dari para pembalap lainnya gitu. Bi. Nah, ini di MotoGP Inggris kemudian juga ini livernya pada spesial gitu ya, Bi. Nah, tadi juga Hmm. poin yang mau gue bahas sebenarnya sudah diambil duluan sama Albi karena yang Apa tuh? pas pertama kali gue ngeliat Fabio Di Gia pakai nomor Hmm. 49 kemudian Sole Luna Iya. apa Hmm. namanya warnanya warna Valentino Rossi banget, itu bener Bi, itu sangat-sangat membuat gue nostalgia. Wah, ini gue ngeliat Bener Valentino kan? Rossi gitu sih, karena kan gue juga sempat ngefans sama Valentino Rossi waktu dulu gitu. Hmm. Nah, kalau Albi melihatnya secara keseluruhan gitu untuk livery Hmm. spesialnya, kalau gue sih gue jawab dulu nih, kalau gue untuk Oke. livery spesialnya dari 11 tim, gue sih tadi PR Pilih 46. tiga, pilih tiga. Tiga terbaik Oh, coba. pilih tiga. Apa aja? Dari yang paling apa namanya? Dari paling nomor 3 ke nomor 1. Siapa aja, Drin? Kalau Oke. versi lo, Drin. Hmm. Kalau gue nomor tiganya itu Ducati Corse yang dipakai sama Alpine Oke. ya, karena itu kan Hmm. dipakai sama Loris Capirossi ya, dan itu yang Ya, sama ngebuat Troy gue Bayliss juga. nostalgia, betul. Hmm. Yang ngebuat gue nostalgia adalah waktu dulu di bodinya itu Marlboro kan sponsornya gitu. Yes. Itu keinget Uh, banget sama gue. Nah, yang kedua itu gue pilih Honda sih, karena warnanya matching banget dan itu hmm. sama banget ya sama siapa ya, inspirasi sama siapa gue lupa tuh, Freddy Spencer. ya Freddy Spencer. Dan yang terakhir yang di posisi pertama gue sih pilih review spesialnya tadi VR46 karena itu benar-benar mengingatkan sama Valentino Rossi gitu sih Bi. Yang apa inspirasinya soal desain Sole Luna alias matahari dan juga Hmm. bulan gitu Bi. Kalau Benar, Albi benar, apa? benar.
Oke, Drin. Kalau tadi Satrina udah nyebut livery-livery terbaik ya, tiga livery terbaik di MotoGP Silverstone ini dalam rangka 75 tahun MotoGP sejak 1949. Kan tadi nyebut apa aja, Drin? Apa namanya? Ducati Corse, terus juga Honda, sama yang terakhir adalah VR46 ya, yang spesial Valentino Rossi Sole Luna. Nah, kalau gue yang ketiga justru Sole Luna. Ya, tapi masuk tiga terbaik lah. Yang tiga itu Sole Luna, walaupun sebenarnya tim VR46 itu nggak ada sejarah yang panjang gitu, tapi sejarah si Valentino Rossi sebagai pemilik tim VR46 inilah yang bisa dikatakan legend di balapan MotoGP sekarang. Pas tadi gue ngelihat balapannya Fabio Di Gias fight ataupun battle sama Alex Marquez, dia kan nikung-nikung tuh. Helmnya kuning, motornya biru, Sole Luna, udah gitu nomor 46-nya gede walaupun ketutup sama 49, gue ngeliat itu Rossi banget gitu. Dan kalau misalnya sekarang Rossi masih balapan dan pakai motor Ducati, itu gitu sih gambaran Valentino Rossi kalau sampai saat ini masih balapan di kelas Premier MotoGP. Jadi kangen banget, dan kalau tadi lo bilang nostalgia, itu juga gue alamin, gue rasain, dan kangen banget ngeliat Rossi di track MotoGP lagi gitu. Ya semoga aja ntar ada regulasi beberapa legend-legend boleh masuk gitu, kayak misalnya Max Biaggi kalau misalnya masih kuat ataupun sehat ya, karena udah terlalu tua banget. Dan kalau Valentino Rossi sebenarnya masih berkarir di World Endurance pakai mobil gitu kan. Dan harapannya sih dapat wildcard kah atau kesempatan buat balapan lagi gitu, buat hura-hura. Pengen banget sih ngelihat kayak gitu. Nah, buat yang kedua justru gue suka sama liverynya LCR Honda versi Johan Zarco. Itu kan livery khasnya Mike Hailwood ya kan. Itu tuh dipakai di tahun gue lupa 1966. Jadi waktu itu GP 125 dia juara dunia, dan motornya itu udah pernah gue lihat beberapa kali sebelum apa namanya livery ini dipakai gitu. Jadi sebelum sebelum kepikiran livery ini bakal dipakai tuh gue pernah lihat motor legenda dari Mike Hailwood sendiri, dan warnanya tuh identik banget. Jadi walaupun gue belum pernah lihat balapannya kayak gimana, tapi motor-motor yang dipakai sama para legend ini tuh benar-benar ikonik dan jadi cikal bakal MotoGP modern di zaman sekarang. Nah, peringkat pertamanya itu adalah gue suka banget sama livery dari Aprilia Racing. Ini mirip banget sama motor Aprilia RSV 500 atau 250 di tahun 1994 sampai 96 yang dipakai sama Max Biaggi. Kenapa gue suka? Karena ada apa namanya aksen-aksen silver, aksen-aksen hitam dipakai di MotoGP modern Aprilia, itu masih cocok gitu. Jadi klasiknya dapat, modernnya dapat, dan walaupun gue nggak bisa nostalgia secara langsung, tapi gue ngerasain aura Aprilianya tuh begitu kuat gitu. Dan itu terbukti dari apa namanya Alex Espargaro yang ternyata emang ngefans sama Max Biaggi, dan dia juga bilang dengan livery ini jadi nambah apa ya kepercayaan diri dia buat menang lagi di Inggris, walaupun pada saat tadi race kita lihat dia keteteran dan cuma bisa finish di posisi 6. Nah, Drin, sebelum kita lanjut ini bahas soal special livery, gue pengen tahu kalau misalnya tadi kan kita nyebutin livery terbaik, nah pasti lo ada dong livery terburuk yang kayaknya nih nggak ada sangkut pautnya sama sejarah, dan kayaknya ya udah yang penting ngeramein aja. Kalau lu pilih salah satu dari 11 tim yang ada, kira-kira siapa yang paling lo nggak suka ataupun bisa dibilang paling nggak kena? Kalau gue sebenarnya gue suka semua ya, Bi, karena kan ini sesuatu yang Hmm, spesial gitu. Tapi kalau misalnya memang ya. ditanya kayak gitu, yang nggak ada sejarahnya, kayaknya sih Teh Tri ya gas-gas ya, karena 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 ya dia mau inspirasi sama siapa gitu, nggak ada juga. Tapi Hmm, dengan mereka pakai dominan warna putih, kemudian ada hitamnya, kemudian ada gradasi hmm, warna kayak apa hitam ke ungu kalau nggak salah ya, atau purple sedikit gitu, tapi iya. purple-nya kehitaman. Nah, itu ya sesuatu yang baru sih, maksudnya sesuatu yang spesial juga dan ngebuat lebih fresh juga sih si Pedro Acosta gitu ya. Karena yang biasanya Nyegerin dia aja pakai, gitu ya. iya betul, karena biasanya dia pakai warna hitam gitu. Kemudian Hmm, hitam hitam merah kan ya, dia hitam merah ya, marun gitu. Kan jadi kayak dominan putih gitu sih, Bi. Kalau Albi ya. apa nih yang paling menurut Albi worst? Sebenarnya sih ada dua, tapi gue pilih ya sama sih, lebih ke factory gas-gas aja sih, karena dia nggak punya sejarah di MotoGP, dan dia juga lebih ke ya udah ngeramein aja gitu. Kalaupun mau disebut lagi, gue kurang suka sama Trackhouse sebenarnya, walaupun dia secara apa namanya tim dia munculin beberapa foto-foto legenda MotoGP dari Amerika ya, kayak misalnya ada Kenny Robert, terus juga ada beberapa nama lain, tapi kenapa desainnya gitu gitu, jadi kayak kurang kurang klasik aja gitu.
Jadi gue ngerasa dua tim ini sih yang kayak kurang all out aja. Tapi yang lainnya bisa dibilang keren-keren dan gayanya vintage. Dan ini nyambung sama ini, Din. Kalau misalnya lu lihat pas opening tadi ada apa namanya tema openingnya, musiknya tuh jadi lebih enak ya buat dancing gitu ya. Yang biasanya kita denger lebih orkestra, ini Jeng jeng musiknya gitu. tuh ya apa namanya Latinas country gitu. Nah, ini Mm-mm. di hari kemarin, di hari Sabtu kemarin, gue kasih video musiknya si apa namanya tema MotoGP ini ke temen gue yang komposer. Karena waktu itu dia pernah ngulik apa tema orkestranya Formula One. Dia bilang ini sengaja dibuat sama Liberty buat bikin balapan F1 ini lebih grande gitu. Dan itu benar-benar bikin F1 jadi naik kelas. Nah, musik yang kemarin dibikin sama apa namanya MotoGP buat tema special livery ini, kalau dari teman gue yang komposer ini bilang ini seolah-olah mau menciptakan apa mau memberikan identitas baru gitu buat MotoGP, bahwa ini adalah nuansa Amerika, kebayang dari musik di awalnya itu country, tapi digabung sama gitar Latin. Jadi mau mengindikasikan bahwa ada perpaduan antara Amerika dan juga Spanyol sendiri. Jadi dimasukin jadi satu lagu dan dikasih ke penggemar. Jadi seolah-olah MotoGP itu milik Amerika dan juga milik Latin Spanyol. Kayak gitu sih kalau kata temen gue. Jadi emang ada unsur-unsur yang mau diselipin kalau ya MotoGP udah di tangannya Liberty tapi masih dikelola sama Dorna Sport. Kira-kira kayak gitu. Wah, menarik sih Abi ya. Maksudnya Ya. dengan hanya musik gitu ya, kita jadi bisa Hmm, melihat filosofinya itu seperti apa atau maknanya itu yes. seperti apa gitu ya. Nabi yang Mm-mm. menjadi pertanyaan gue juga gini, kan tadi kan Trackhouse sebenarnya memang kayak nampilin wajah-wajah legenda Amerika ya, kayak Kevin Swans, Mm-mm. kemudian juga tadi ya Kenny Robert Senior juga ada di situ. Terus tapi ada juga yang menampilkan tuh liverinya Trackhouse dengan tulisan Trackhouse semua. Aldi sempat lihat nggak Hmm, yang ada beberapa foto, kalau nggak salah foto-foto viral juga ya, tapi bukan yang oke. foto-foto wajah-wajah legenda gitu. Dan itu Mhm. katanya lebih menarik sebenarnya liverinya karena Hmm. eh, mengingatkan kita sama Suzuki. Karena kan Suzuki waktu dulu ya tulisannya gitu ya, tulisannya tuh Suzuki semua kan yang ada di bodinya. Nah, kalau yang Nah, ada di foto itu Trackhouse gitu, sepanjang body tuh Trackhouse gitu sih. Itu sih yang sempat juga viral di medsos gitu, Bi. jujur gue nggak terlalu merhatiin justru. Merhatiinnya lebih Oke. ke foto-foto. Makanya gue melihat, makanya tadi gue sempat bilang, salah satu yang kurang begitu menarik karena tidak memiliki sejarah panjang selain Gasgas ya Trackhouse. Tapi Trackhouse kan untungnya kebantu sama foto-foto legenda balap itu. Jadi ya masih termaafkan lah sama gue gitu. Tapi soal yang tadi, apa namanya, nama Trackhouse Hmm. panjang gede itu, gue nggak Oh, terlalu oke. terlalu nangkep apa sih maksud ataupun filosofinya gitu sih. Aha. Oke, Bi, kita beralih ke Hmm, poin selanjutnya karena waktu oke. kemarin ini sepanjang di balapan MotoGP Inggris, David Cardozi, bosnya Ducati juga sudah kayak membocorkan gitu ya sebenarnya. Hmm. Dia bilang kalau misalkan VR46 memang kemarin udah sempet tanda tangan juga ya, alias MOU lah istilahnya sama Ducati gitu untuk memperpanjang apa kerjasama. Dan si Tardozi ini bilang kalau misalkan Fabio Di Gia dia akan dapat di VR46 dan mendapatkan Hmm. spek pabrikan yaitu GP25 ya kan. Nah, Hmm. kemudian ada omongan lagi. Dia bilang Morbidelli yang akan ke VR46 tapi dapat GP24 gitu. Nah, Albi mendapatkan informasinya seperti apa nih soal uh, yang tadi ya bocoran dari Tardozi, kemudian juga apa yang terbaru soal bursa pembalap MotoGP 2025. Oke, nah sebenarnya Opat Tardurzi ini sebenarnya bukan bocor ya, tapi kayak keceplosan sih dia nyebut Morbidelli itu akhirnya udah resmi masuk PR46. Nah, tapi ini emang emang kita udah pernah bahas ini kan Green di beberapa podcast sebelumnya kalau misalnya rencana komposisi tim Ducati dan juga pabrikan untuk di 2025. Ya, kalau misalnya kita lihat kan komposisi tim pabrikan udah lengkap ya kan ada Pecco sama Marc Marquez. Nah, tinggal di Gresini dan juga di PR46 ini akan seperti apa. Pada saat itu kita ngebahas soal isu
di mana VR46-nya Valentino Rossi ini bakal jadi tim utama satelit dari Ducati sendiri, dan ini ya bisa dibilang sudah dikonfirmasi ya sama Davide Tardozzi ataupun sama Luigi Dalinya sendiri, walaupun ini belum official gitu. Tapi kemarin kalau nggak salah udah official ya sama Uccio ya. Jadi ada pertemuan Uccio prinsipalnya si VR46 sama Davide Tardozzi yang lagi tanda tangan buku map merah map kuning VR46 dan juga map hitam yang dipegang sama Tardozzi gitu. Jadi ini mengindikasikan bahwa ada kesepahaman antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kerjasama sampai masa yang akan datang, dan juga dengan sejumlah klausul. Nah, bisa dipastiin di 2025 nanti tim VR46-nya Valentino Rossi yang bakal diisi sama Fabio Di Gia ini bakalan menjadi tim satelit utama menggantikan Prima Pramac yang beralih ke Yamaha yang sudah bisa dibilang juga resmi juga gitu. Nah, kalau misalnya gue ngelihat lagi, ini kan Ducati bakalan nerjunin motor Desmos Edici GP25 dengan 3 unit ataupun untuk 3 pembalap aja. Ya itu juga udah dibocorin lagi tadi sama Opa Tardozzi. Kalau misalnya GP25 ini selain dipakai oleh tim pabrikan, Marc Marquez dan juga Pecco, akan dipakai sama tim VR46. Nah, yang paling mungkin menggunakan motor itu adalah si Fabio Di Gia, karena kontraknya langsung sama si Ducati dan udah disebut langsung juga sama Davide Tardozzi. Sedangkan buat Franco Morbidelli yang juga keceplosan kayaknya sama Davide Tardozzi akan mengisi slot kosong di VR46 musim depan, kemungkinan besar akan pakai GP24. Nah, ini kan pernah kita ulas juga nih, Drin. Apa sih yang bikin Ducati akhirnya memutuskan buat menurunkan 3 motor spek update aja buat di tahun 2025? Hal yang paling utama adalah supaya keekonomian tim-tim satelit ini bebannya tidak terlalu besar, di mana tim-tim satelit kayak misal VR46 kan walaupun sponsornya banyak, pendapatannya juga mereka sebenarnya besar dari beberapa sponsor yang masuk, mulai dari pertama, lalu juga dari Cupra, terus juga dari beberapa brand lain, tapi setidaknya kan mereka butuh yang namanya sirkulasi keuangan ataupun cash flow gitu. Jadi supaya mereka bisa lebih hemat tapi tetap kompetitif, ya salah satu caranya dengan hanya menyiapkan 1 motor spek terupdate aja yang akan dipakai sama Fabio Di Gia. Lalu gimana Franco Morbidelli ya? Franco Morbidelli kalau misalnya kita lihat aja di tahun 2024 ini pakai spek pabrikan, dia masih bisa dibilang adaptasi. Dia angin-anginan, kadang masuk di 6 besar, 5 besar, kadang di 10 besar aja gitu. Jadi harapannya ketika nanti di 2025 si Franco Morbidelli ini akhirnya dapat GP24, ya dia udah bisa lebih confidence, udah bisa lebih adaptasi, dan bisa menjinakkan GP24 lebih baik gitu, karena dia pakai selama 2 tahun gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan 3 pembalap lain? Itu artinya kan ada Alex Marquez, lalu juga ada Franco Morbidelli kita sebut lagi, dan 1 pembalap yang kemungkinan Fermin Aldeguer. Nah, mereka akan tetap pakai GP24 yang nantinya akan mereka gunakan di tahun 2025. Nah, alasan lainnya selain keekonomian bagi para tim satelit dan juga bagi Ducati sendiri, di tahun 2027 nanti kan semuanya akan pakai motor 850 cc nih, Drin. Nah, si Luigi Dalinya bilang selain untuk bisa meringankan beban biaya dari para tim satelit, juga meringankan biaya mereka yang saat ini lagi ngembangin motor untuk dipakai di tahun 2027 850 cc, dan yang dikembangin kan nggak cuma mesin aja, tapi juga bodi, aerodinamikanya, lalu juga sistem akselerasi, pengereman, komputerisasi, ECU, dan lain-lain tentu akan memakan biaya yang besar karena ada biaya riset dan lain sebagainya, itu butuh dana besar, sehingga pihak Ducati ini bikin win-win solution lah, jadi 3 motor terupdate, 3 motor yang GP 2024. Nah, hal ini juga bisa dilakukan untuk memfokuskan konsentrasi dari Ducati ketika misalnya mereka butuh update di 3 motor di GP25, ya mereka udah punya 3 motor. Nah, ketika mereka mau mengupdate sesuatu yang ada di GP24, ya mereka udah ada 3 motor, jadi kayak 3-3 kayaknya buat Ducati sendiri pun nggak berat dan bisa lebih fokus ke masing-masing pihak gitu. Jadi nggak terlalu banyak beban, nggak terlalu banyak konsentrasi. Dan soal beban motor ini pernah disampaikan juga kan sama pihak dari Aprilia, di mana pada saat itu Alex Espargaro ini lagi absen, akhirnya Trackhouse ini dapat jatah belayan yang lebih tinggi lah dari pihak Aprilia untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar, update yang lebih besar, dan juga penanganan yang lebih besar buat di sesi balapan. Jadi kira-kira yang gue lihat sih kayak gitu sih, Brin.
Kalau misalkan yang terbaru lagi kan sebenarnya ada informasi juga soal Alex Rin. Ini Alex Rin sudah Hmm. memperpanjang gitu ya di Yamaha gitu ya. Kemudian Jack Miller akan kemana nih, Bi? Kasian banget sih Jack Miller. Oke, iya bener. Alex Rin udah fix ya udah kita nggak usah kita bahas karena dia udah berapa kali kita bahas juga tujuan dia diperpanjang sama Yamaha adalah untuk bisa mengembangkan Yamaha tidak hanya sampai tahun 2026 tapi juga sampai beberapa tahun yang akan datang di generasi baru MotoGP. Nah, lalu bagaimana dengan nasib Jack Miller? Nah, Jack Miller ini sebenarnya dia masih dihadapkan sama tiga pilihan, Rin. Kalau gue dengar-dengar, gue ulik-ulik, Jack Miller ini masih belum mendapatkan keputusan pasti kemana dia akan melangkah di tahun 2025. Yang paling santer kan dia dapat tawaran akhirnya kan dari World SBK, khususnya dari tim Ducati buat gantiin Alvaro Bautista yang udah nginjak usia 39 tahun di tahun ini apa tahun depan gitu. Artinya dia udah menginjak 40 tahun, udah termasuk cukup tua gitu. Walaupun Alvaro Bautista ini masih menggebu buat balapan gitu. Tapi karena permintaan gajinya dia cukup tinggi, agak memberatkan pihak Ducati sendiri di World SBK gitu. Karena saat ini gajinya Alvaro Bautista itu sekitar 750 ribu euro, itu sekitar 13 miliar rupiah, belum termasuk bonus-bonus ya. Jadi ketika dia menang, setiap race itu akan dapat bonus 200 ribu euro atau sekitar 3 miliar gitu. Nah, Alvaro Bautista ini minta naik gaji, tapi Ducati Superbike sendiri cuma menganggarkan gaji itu sekitar 17 eh, 17 juta euro kalau nggak salah, yaitu buat semuanya, buat pembalap, buat tim, prinsipal, dan lain sebagainya, sehingga harus dibagi-bagi sesuai porsi yang pas kayak gitu. Nah, kalau misalnya Alvaro Bautista naik gaji terlalu tinggi, maka Ducati bilang sih nggak bakal bisa merealisasikan itu. Maka dari itu, Ducati akhirnya membuka peluang buat Jack Miller yang saat ini gajinya juga masih belum terlalu gede di MotoGP untuk bisa berkompetisi di World Superbike dengan motor Ducati. Pengalamannya Jack Miller di Ducati juga ada bagus, hubungan dia juga cukup baik. Jadi masih punya kesempatan untuk bisa bergabung ke tim Ducati itu sendiri di World Superbike. Tapi kalau Jack Miller yang mau, karena sampai saat ini Jack Miller sebenarnya masih pengen banget balapan di MotoGP. Nah, di MotoGP sebenarnya tersisa dua tim lagi, Dream. Yang pertama adalah Trackhouse. Kalau misalnya Jack Miller masih pengen balapan, dia mau nggak mau emang harus masuk ke Trackhouse. Itu pun bersaing sama dua pembalap muda dari kelas Moto2 yang akan naik ke kelas MotoGP. Saat ini kan yang digaung-gaungkan ada nama Joe Robert. Jadi buat sama-sama American Pride gitu kan. Tim Amerika, pembalap Amerika. Lalu yang kedua ada nama Ai Ogura, pembalap dari MT Helmet yang disekolahin sama Honda, dipinjem sama MT Helmet, helmnya Arai, nanti pindah ke motor Italia yang punyanya tim Amerika. Jadi kayak nggak jelas gitu alurnya ya kan. Nah, tinggal komunikasinya nanti seperti apa karena sampai saat ini belum kedengeran ya ada komunikasi yang begitu intens antara Jack Miller sama Tejos, tapi katanya sih manajernya udah sempat telepon-teleponan, tapi keputusannya seperti apa masih belum tahu. Nah, yang ketiga adalah tim KTM itu sendiri, di mana walaupun slot saat ini sudah penuh untuk pembalap baik di Tech 3 ataupun di tim utama, tapi Jack Miller masih punya tawaran untuk bisa menjadi salah satu test rider KTM. Walaupun saat ini udah ada Dani Pedrosa, udah ada Paul Espargaro yang nyambi jadi host di SZ10, terus juga ada Jonas Folger, dan beberapa kali juga ada Mika Kallio. Tapi Jack Miller itu pernah sempat ditawarin gaji fantastis sampai beberapa kali lipat sama KTM buat di test ridernya KTM karena perannya Jack Miller di KTM ini ternyata cukup besar, dia cukup bisa ngebantu tim di KTM buat ngembangin motor lebih bagus serta dijanjiin akan bisa tetap balapan walaupun hanya statusnya sebagai wildcard gitu. Dia kalau nggak salah di jatah sekitar 6 kali wildcard gitu. Ya itu pun kalau Jack Miller mau gitu. Jadi pilihannya ada tiga. Dia pindah ke World Superbike dengan tim Ducati, lalu pindah ke Trackhouse bersaing dengan kandidat-kandidat muda untuk bisa tetap balapan, atau pindah atau stay di KTM tapi jadi race rider. Nah, kira-kira mana yang lebih cocok buat Jack Miller ya? Diserahin lagi ke Jack Miller. Karena Jack Miller selain gaji dia masih tetap pengen balapan karena usia juga masih 30 tahun, masih punya karir yang panjang buat berprestasi ataupun memperbaiki prestasi dia yang lagi turun banget di KTM saat ini. Gitu sih Din kira-kira. Iya, Bi. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya MotoGP kan juga udah ngeluarin poster ya. Jadi udah ada Hmm, beberapa tim-tim yang memang udah lengkap tuh. Ada beberapa, cuma tinggal tiga ya. Kalau nggak salah tinggal tiga lagi yang memang belum lengkap. Benar nggak sih, Bi? Tinggal Oke. tiga lagi atau Oke, tinggal beberapa tinggal lagi tiga ya? lagi LCR. Ya, LCR itu berarti si Takaki Nakagami ini belum fix dia akan perpanjang atau enggak. Terus juga Alex ini tadi udah ya.
Di Pramac ini masih belum jelas namanya siapa aja. Apakah Miguel Oliveira ini udah fix atau belum? Lalu tandemnya siapa? Di Gresini juga si Fermin Aldeguer, walaupun udah bisa dipastikan dia ke sana, tapi kan belum ada keterangan resminya. Terus ya tinggal itu aja berarti. Mm-mm, Tinggal mm-mm. Pramac, tinggal LCR, dan tinggal Gresini. Itu sih Green. Tinggal itu aja, tinggal tiga berarti. Oke. Oke, Bi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Seperti biasanya, nanti Oke, kita akan ketemu lagi gitu ya di MotoGP Austria. Ini Red Austria. Bull Ring gitu ya. Di Hmm. nanti pas banget pas 17-an Agustus deh. Nanti di khususnya di tanggal 18 untuk balapannya gitu, Bi. Hmm. Untuk Hmm. prediksinya di Red Bull Ring ini, kalau gue Hmm. sebenarnya ya kita waktu dulu kita udah tahu lah Red Bull Ring itu tempatnya siapa gitu ya. Tapi kan saat itu Oke. Marc Marquez pakai Honda ya kan. Nah, apakah si Marc Marquez ini akan mengulang kesuksesannya di Austria gitu ya di Red Bull Ring ini seperti dia di Honda tapi sekarang dia pakai Ducati. Nah, kalau Albi menurut Albi dia akan berperforma baik atau gimana dan prediksinya untuk MotoGP Austria ini Bi? Oke, Marc Marquez ini dulu di Red Bull Ring itu dia sempat jago karena kan kandangnya Red Bull juga, ya kan, tim besar di sana. Dan tapi dia sukses itu sampai 2019 atau 2020 itu dia 2020 juga ada nggak sih Australia, gue lupa deh. Tapi 2019 dia terakhir sukses di sana gitu. Tapi mulai era 2021, 22, 23 ini yang masuk ke podium ada Pecco di 2022 dia menang, Fabio sama Jack Miller. Itu masih Ducati Jack Millernya. Di 2021 tuan rumah KTM yaitu Brad Binder juara satu di sana, Pecco dan juga Martin juara dua dan juara tiga. Di 2023 ada nama Pecco lagi jadi juara satunya. Brad Binder sebagai tuan rumah apa namanya KTM dan juga Red Bullnya dia mewakili masuk podium nomor 2 dan ada Marco Bezzecchi. Kalau misalnya kita ngelihat di 2023 2024 ini posisi KTM lagi kurang seger ya, apalagi tadi kan Brad Binder di balapan Silverstone ada technical issue, Pedro Acosta juga nggak fight segala macam, Augusto Fernandez jadi harapin, Jack Miller juga sama aja. Gue kayaknya nggak jagoin KTM deh, kayaknya buat di apa namanya GP Austria nanti. Gue tetap megang Pecco. Gue berharap Marc Marquez posisi kedua dan ketiganya kelihatannya sih, aduh, gue nggak mau megang Jorge Martin terus ya. Gue coba ini deh, Maverick Vinales. Pecco, Marquez, Maverick Vinales. Itu Din. Oke, oke. Nggak mau jagoin Jorge Martin ya. Iya, ya. Lagi tipis banget nih. Gue sebagai pendukung Pecco kayak, ah udahlah, Martin nanti aja lah gitu. Biar biar nggak lead championship-nya. Kalau gue ya tadi ya. Bener. Kalau gue tetap Marc Marquez karena dulu dia sukses, apalagi Oke. tadi Aldi sudah bilang juga di tahun 2000-an ya, itu udah Hmm. mulai 2020 ke sini itu udah mulai Ducati semua. Jadi dengan performanya Ducati, kemudian juga ada sukses si Marc Marquez waktu dulu, gue sih berharap ya Marc Marquez bisa nomor satu. Kemudian Yes. Peko Baknyaya nomor dua dan juga Terima kasih. terima kasih lagi. Harga Martin ketiga sih. Oke, Itu. oke. Nah, yang harus Tapi diwaspadin sama rider di Austria ini adalah dia sebenarnya panjang treknya sama kayak Mandalika di 4,3 kilometer. Dia juga punya lintasan lurus tapi tikungannya lumayan nekuk-nekuk. Jadi banyak hard braking-nya dan ya ini bisa dimanfaatin lah sama motor-motor yang punya power bagus pada saat stop and go. Yang mana semuanya adalah milik Ducati. oke, Bi. Nanti kita lihat Oke, gimana jalannya MotoGP Austria di tanggal 18 Agustus 2024 dan juga tentunya teman-teman nantikan lagi ya ulasan ya, MotoGP Austria 2024 di After Race kayak gitu. Untuk sementara terima kasih banyak Albi untuk episode kali ini ngobrol-ngobrol barengnya. Semoga informasi terima kita kasih banyak. bermanfaat gitu ya buat teman-teman semuanya. Amin. Bye-bye. Bye, terima kasih juga Sadrina sudah ngajak ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu.